wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisaul Khairo. Saya salah satu mahasiswi dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana cara uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Novaliosi, Sarjana Sains Magister Pendidikan selaku dosen pengampu dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika, dan juga kepada Ibu Susi Mayeli Daryani, Magister Pendidikan selaku dosen praktisi pada mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika. Nah, di sini pada video kali ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika. Selamat menyaksikan. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Nah, di sini sudah terdapat soal-soal 1 sampai 10. Jadi di sini kita langsung saja kita berikan total. Di sini kita untuk mencari total langsung saja pakai rumus sama dengan sum buka kurung, dari sini kita blok. Sini sama dengan sum buka kurung dari kita blok dari soal ke-1 sampai soal ke-10. C6 sampai L6. Tutup, enter. Nah, di sini tinggal kita drag ke bawah biar hasilnya sama. Nah, selanjutnya kita di sini mencari R hitung, di mana mencari R hitung itu kita menggunakan rumus Corel sama dengan Corel buka kurung, kita drag dari responden 1 pada soal 1 sampai ke bawah C6 hingga C40. Nah, kita kasih koma, kita drag juga yang total ini dari M6 sampai ke bawah, tinggal tutup kurung, enter, dan hasilnya ini R hitungnya 0,617. Kita lanjutkan ke samping, kita drag. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya T tabel. Di sini T tabel saya googling untuk responden berjumlah 35 dan 10 soal. Di sini R tabelnya 0,334. Nah, untuk kriteria di sini saya menggunakan rumus sama dengan if buka kurung C41 sampai 42 ini ya. Valid C41-nya R hitung dari sini. Dan C lebih kecil dari C42 atau R hitung lebih kecil dari T tabel. Nah, jika jawaban itu tidak benar berarti di sini valid. Jika jawaban itu benar berarti tidak valid. Kita tinggal drag ke samping. Nah, di sini valid semua. Uji validitas. Selanjutnya varians. Varians kita pakai rumus A varians dari C6 berarti di sini dari atas, dari sini kita drag sampai ke bawah ke sini, ditemukan variansnya. Kita tinggal drag ke samping. Nah, selanjutnya jumlah varians
kita di sini pakai rumus sum, kita tinggal drag dari sini sampai ke L44. Selanjutnya variance total itu menggunakan dari M6, berarti dari sini sampai ke bawah. Hasilnya variance total. Nah, jumlah soal valid di sini terlihat jelas ya, semuanya valid dan jumlah tidak validnya 0. Nah, selanjutnya di sini dasar pengambilan keputusannya, jika nilai Corbens alpha lebih dari 0,70 maka kesimpulannya reliable atau signifikan. Nah, jika nilai Corbens alpha-nya kurang dari 0,70 maka kesimpulannya tidak reliable. Nah, di sini kita pakai rumus 10 ini dari jumlah soal dikurangin dengan jumlah soal dikurangin 1, berarti 9, 10 dikurangin 9 dikali 1 dari rumus min C45, berarti jumlah varians dibagi dengan varians total. Hasilnya 0,705. Nah, kesimpulannya di sini pakai rumus if sama dengan if B57 ini B57 jika B57 lebih kecil dari A57, jika jawabannya salah maka reliable dan jika jawabannya benar berarti tidak reliable. Nah, di sini kategorinya kenapa tinggi? Kita lihat di tabel 2, kriteria koefisien korelasi reliabilitas instrumen. Di sini kita dapatkan 0,7, berarti di sini 0,7 hingga 0,90 itu tinggi ya, tinggal masukkan ke tinggi. Nah, selanjutnya ringkasan hasil uji yang validitas. Yang tadi ini pengujian reliabilitas, nah ini hasil uji validitasnya. Nah, kita tinggal masukkan nomor soal X1 sampai X10, R hitungnya tinggal kita copy dari sini, kita copy ke sini, korelasi kita tinggal lihat ke tabel di samping. Di sini kita dapat 0,6. Nah, di sini 0,4 sampai 0,7 itu termasuk sedang, jadi kita tinggal masukkan ke sedang. Nah, semuanya ya sama dan statusnya valid semua. Oke, itu cukup untuk uji validitas dan reliabilitas menggunakan Excel. Nah, selanjutnya itu uji daya pembeda dan indeks kesukaran. Nah, di sini kita udah copy ya yang tadi soal 1 sampai soal 10 kita udah copy, kemudian kita filter sort large to small, kita udah susun dari yang terbesar ke terkecil, kita kelompokkan 10 kelompok atas kita ambil, kemudian 15-nya kelompok tengah, kemudian 10 lagi kelompok bawah. Di sini kita mencari rata-ratanya menggunakan rumus sama dengan average. C kita drag dari atas C4 ya. C4 sampai ke C38. Dan hasilnya ke samping tinggal di drag aja. Di sini SMI-nya kenapa 5? Karena nilai terbesarnya adalah 5. Selanjutnya kita kelompokkan yang tadi kelompok atas yang berwarna abu kita masukkan ke sini dan yang kelompok bawah kita masukkan ke sini.
Nah, rata-rata sama dengan yang di atas, pakai rumus sama dengan average C44 sampai ini, kita dari atas sini kita drag ke bawah dan hasilnya sini, tinggal drag ke samping. Ini juga sama, yang kelompok bawah kita cari rata-rata menggunakan rumus average. Nah, selanjutnya yaitu mencari indeks kesukaran. Di sini kita tinggal untuk indeks kesukaran C39, berarti kita ambil dari rata-rata ini paling atas dibagi dengan 5, yaitu dibagi dengan SMI. Rata-ratanya dibagi dengan SMI sama dengan indeks kesukaran. Kita tinggal drag ke samping. Nah, untuk daya pembeda yaitu C54, kita ambil dari rata-rata kelompok atas ini dikurangin dengan rata-rata kelompok bawah dan dibagi 5 karena nilai terbesarnya atau SMI-nya adalah 5. Jadi kita dapatkan daya pembedanya. Nah, untuk kriteria kita cocokkan pada tabel. Untuk IK atau indeks kesukaran kita pakai tabel yang ini. Di sini 0,8, berarti dari 0,7 hingga 1 itu termasuknya mudah. Karena di sini 0,7 hingga gak ada yang 0, di bawah 0,7, berarti kita tinggal drag, mudah semua. Untuk daya pembeda kriterianya kita pakai tabel yang ini. Ini 0,24 berarti masuk ke 0,20 hingga ke 0,40, berarti masuknya cukup. Ini 0,18 berarti masuk ke sini 0,00 hingga 0,20, termasuknya buruk, dan seterusnya. Oke, ini merupakan uji daya pembeda dan indeks kesukaran menggunakan Excel. Oke, kemudian kita di sini akan melakukan uji validitas reliabilitas dengan SPSS. Nah, sebelum kita masuk ke SPSS, kita akan mengcopy filenya atau soal yang tadi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS. Sebelum kita masuk ke SPSS, kita mengcopy semua soal yang tadi ini dari sini, drag bawah sampai sini, kita copy, kita masuk ke SPSS, masukkan data, paste di sini. Nah, kita masuk ke variable view, kita beri nama, yang pertama itu 1. X 4 X 5 X7 dan yang terakhir. Nah, di sini kita desimal, kita nolkan. Kita nolkan. Kemudian di sini kita kasih center semua agar lebih rapi.
Oke, untuk ininya kita scale semua. Kasih scale semua. Nah, kemudian kita lanjut ke analyze. Kita masuk ke correlate, ke pivot. Nah, kita masukkan semua. Kita masukkan. Semua. Kita klik oke. Di sini terdapat outputnya. Kita lanjut, kita klik analyze, kita ke scale, kemudian ke reliability analysis. Kita masukkan juga semua. Kemudian kita klik statistik, kita klik yang scale item, kemudian continue, dan kita oke. Di sini terdapat reliability statistik. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengecek indeks kesukarannya. Kita masuk ke analyze, kemudian kita masuk ke descript statistik, kemudian kita masuk ke frequency, kita masukkan semua. Kemudian kita klik statistik, kita klik mean, kemudian oke, continue, kemudian klik oke. Nah, sini keluar ya. Kemudian kita untuk mengecek daya pembedanya masuk ke analyze, ke scale, kemudian reliability analysis, kita masukkan juga semuanya. Kemudian kita ke statistik, ke item, scale, dan scale if item delete, kemudian continue, kemudian klik oke. Di sini keluar. Nah, cukup ini, nanti tinggal kita masukkan ke sini, ke Excel tadi. Nah, mungkin itu cukup untuk uji reliabilitas, validitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Terima kasih.